Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah sampaikan kehadirat Allah Ta'ala. Hari ini tidak terasa hari terakhir di bulan Muharram. Baru kemarin kita masuki tahun baru Hijriah. Tidak terasa sudah 1 bulan. Besok sudah bulan Safar. Mari kita mulai dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teriring juga doa kepada keluarga kita yang saat ini dalam keadaan sakit. Kita berdoa kehadirat Allah Ta'ala, mudah-mudahan khususnya Ibu Des segera dipulihkan oleh Allah dan bisa bergabung dengan kita-kita semuanya. Tadi pagi saya ke tempat Pak Chandra juga katanya kepalanya lagi pusing katanya. Ya mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dan mampu memanfaatkan sisa usia kita sebagai zikir kepadanya dan upaya untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang memelihara ghirah setiap pribadi muslim. Sebagian dari topik ini sudah pernah kita bahas di Rumah Sakit Ar-Rasyid dulu. Tentang bagaimana umat Islam dan akhlak Islami yang diharapkan keluar dari orang Islam. Karena Allah telah mendesain umat Islam ini demikian luar biasa. Pertama Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Bahwa din yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Makna Islam memang tidak hanya sekedar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi Islam Rasulullah mengisyaratkan bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan atas 5 pilar. Syahadat, sholat, saum, zakat, dan haji. Dan secara umum makna dari Islam adalah berserah diri hanya kepada Allah. Itu yang minimum 5 kali sehari semalam kita bikin statement kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. 17 kali sehari semalam kita ulang-ulang bikin statement iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Allah juga katakan barang siapa yang mencari din, mencari agama selain Islam, maka sekali-kali dia tidak akan diterima. Ayat ini sering dijadikan bahan untuk pembekalan kepada para mu'alaf di beberapa masjid. Pertama dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kemudian kalau memilih agama selain Islam maka itu tidak akan diterima. Alhamdulillah kita semua terlahir dari orang tua Islam gitu ya, sehingga dari kecil kita sudah terdidik Islam. Sementara orang-orang yang terlahir dan tidak dalam keadaan Islam itu betul-betul hanya hidayah Allah yang bisa mengajak mereka masuk ke Islam. Karena ketika orang mengandalkan logikanya, mengandalkan akalnya, mengandalkan akal pikirannya, banyak hal-hal yang nggak bisa dipahami. Nah kita yang sudah terlahir dalam keadaan Islam, seyogyanya makin mendalami lagi. Allah mengisyaratkan bahwa umat Islam, kita umat akhir zaman ini adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa
umat Islam itu adalah yang terbaik. Tugasnya menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan yakin kepada Allah. Jadi Allah sendiri yang sudah men-state khususnya umat Rasulullah Muhammad itu yang terbaik. Dengan misi utamanya, Allah juga mempertegas dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi. Nah, mengabdi ini memang sebetulnya jangan sampai kita terganggu dengan iming-iming pahala. Karena pahala itu hak Allah sepenuhnya. Tugas kita memang mengabdi kepadanya, melaksanakan yang diperintahnya, meninggalkan yang dilarangnya. Dan semua itu nanti kita lihat sama-sama tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin menggapai posisi takwa, ingin menggapai posisi dekat dengan Allah, ingin menggapai posisi diridhoinya, maka tidak lain tidak bukan sebetulnya kita harus memenuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Dengan meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai utusannya. Jadi memang tugas umat Islam itu mengabdi kepada Allah. Peran utamanya menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Dengan tugas utama, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menebarkan rahmat bagi semesta alam. Untuk itu umat Islam diberikan pedoman, umat Islam diberikan petunjuk. Apa itu pedomannya? Apa itu petunjuknya? Allah sendiri yang sudah menginformasikan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah ayat 1-5. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Definisi orang bertakwa Allah sendiri yang menyebutkan di ayat berikutnya, yang yakin kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki, dan yakin kepada Al-Quran yang telah diturunkan dan kitab-kitab sebelumnya. Yakin akan adanya hari akhirat. Nah, apabila posisi itu bisa diperoleh oleh seorang muslim, maka dikatakan dia termasuk orang yang beruntung. Tegaskan lagi oleh Allah bahwa Al-Quran itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan jadi bulan yang mulia. Nabi yang diturunkan Al-Quran kepadanya menjadi Nabi yang mulia. Nah, kita umat Islam yang menerima risalah Islam dari Rasulullah, kalau menjalankan sesuai dengan ketentuan, maka kita pun akan jadi umat yang terbaik. Dan kepada umat yang terbaik ini diberikan panutan, teladan, contoh orang yang terbaik, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kata siapa? Kata Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, apa yang hendak dicapai oleh seorang muslim? Antara lain Allah mengingatkan, menyebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa batagil fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan hasanah negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha yuhibbul
mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, dengan desain yang tadi, memang sejak zaman Rasulullah sampai abad ke-14, hasilnya memang jadi umat teladan. 700 tahun sejak kenabian Rasulullah sampai abad ke-14, Islam itu berkembang sangat luar biasa, menjadi pusat peradaban dunia. Dan sejarah mencatat kemajuan peradaban Islam itu sangat luar biasa dalam segala hal. Itu yang menemukan initial atau tanda nol itu umat Islam. Al-Khwarizmi. Dan berdasarkan bilangan 0 dan 1 yang disebut dengan biner ini, sampai hari ini ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Karena apa? Teknologi komputasi, komputer itu dikembangkan dengan berdasarkan 0 dan 1 itu. Dan 0 itu sebagian alim ulama mengartikan kepasrahan kepada Allah itu. Sebagaimana diperlihatkan ketika seseorang melakukan kegiatan tawaf di depan Ka'bah. Itu kan gerakan tawaf itu kalau kita lihat, mulai dari Hajar Aswad, kita berputar, itu berputarnya dengan Ka'bah berada sebelah kiri, dan kembali lagi ke Ka'bah. Nah itu kalau dilihat, itu persis seperti angka 0. Dan kalau satu logam, kalau dalam bahasa fisika, konduktor di aliran listrik yang berputar seperti angka 0, maka resultan gayanya akan menuju ke atas. Istilahnya kaidah tangan kanan. Dan itu membentuk angka 1. Dan angka 0 dan 1 ini dalam tauhid dikenal dengan kalimat La ilaha illallah. Ilmu kedokteran ternyata yang menemukan juga umat Islam, namanya Ibnu Sina, dalam bahasa orang barat Avicenna. Tentang kelautan, menjadi inspirasi bagi Vasco da Gama untuk melakukan perjalanan dari Eropa ke Amerika sana. Itu yang pertama kali menemukan adalah orang Islam, namanya Ibnu Majid. Sirkulasi darah, itu pertama kali yang menemukan juga orang Islam, namanya Ibnu Nafis. Tentang TBC tulang punggung, 7 abad sebelum orang Barat menemukannya, itu Abdul Qasim orang Islam sudah menemukan itu. Al-Farabi tentang ilmu fisika, Ibnu Rus, dikenal dengan Averroes yang menjadi pemicu gerangan Averroisme di Eropa dan jadi awal Renaissance, kebangkitan di Eropa. Jabir Ibnu Hayyan dan Ar-Razi itu menemukan dasar-dasar teknologi kimia modern. Ibnu Al-Satir memperkenalkan konsep heliosentrik sebelum Kopernikus mengatakan bahwa bukan bumi sebagai pusat edar alam jagat raya, tetapi matahari. Nah, jadi sebetulnya sebagai orang Islam kita harus bangga karena seluruhnya itu ada dalam Al-Quran. Ilmu apa saja ada dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Nah, mengapa kondisi itu dapat diperoleh? Ini yang selalu kita bacakan paling tidak 5 kali sehari semalam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini ada potongan video klip yang bagus sekali bahwa ternyata sejak dari awal penciptaan manusia, agama itu sebetulnya adalah Islam.
Maaf. Jadi orang Yahudi sendiri yang menemukan bahwa agama itu sejak dari awal adalah agama of Islam to history. And in fact, what we find, basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history basically are Muslims. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures were basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. This is what I mean by the Islamization of history. Sampaikan pada anak-anakmu, sampaikan kepada Pak Guru, sampaikan pada Bu Guru. Pak, Bu, jangan ajarin anak saya agama Ibrahim itu Hanif. Jangan ajarin agama Musa itu Yahudi. Kapan Yahudi mulai ada? Kapan Musa hidup? Ibu ngerti nggak? Musa hidup tahun 1420 sebelum Masehi, Bu. Dan Yahudi baru muncul tahun 930 sebelum Masehi. 400 tahun setelah Musa wafat, baru muncul Yahudi. Bagaimana mungkin Musa yang bawa Yahudi? Jangan sampaikan kepada anak saya Isa itu Kristen ya Bu, atau Nasrani ya. Isa wafat tahun 33 Masehi. Dan Nasrani baru muncul tahun 325. 300 tahun setelah Isa wafat, baru muncul Nasrani. Lantas ibu mau ngajarin agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul salah? Bukan Nabi Muhammad yang membawa Islam. Islam sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad. Al-Hajj 78, Al-Baqarah 140, Al-Baqarah 132, Ali Imran 85. Jadi sejak dari penciptaan manusia pertama, sebetulnya sudah disebutkan tentang Islam. Nah, kita lihat setting dari Al-Quran, setting dari Allah sejak dari awal, betapa memang umat Islam ini harusnya menjadi umat teladan. Nah, sekarang kita lihat potret saat ini. Ternyata umat Islam tidak lagi menjadi teladan. Maaf, khusus di Indonesia, sedih kita ngelihat dengan kasus kemarin seorang Sambo itu jadi banyak sekali yang terungkap. Betapa memang polisi, maaf kalau ada keluarga polisi ini ya, memang sangat tidak adil. Ketika Habib Rizik ditangkap, itu langsung diborgol, diperlihatkan borgolnya. Diperlihatkan dia di depan penjaranya, beberapa pakai baju orange. Nah, sementara yang kemarin yang mungkin kejahatannya akan banyak terungkap di masa yang akan datang itu, belum kelihatan itu. Dinyatakan dia sebagai tersangka pun, masih sempat ngomong-ngomong banding, pada seluruhnya sudah mengarah ke ya Allah mengatakan memang di surah Al-Maidah ayat 51, manusia berbuat makar, tapi makar Allah lebih baik. Karena kejadian yang kemarin yang wafat itu juga bukan muslim. Dan yang mengungkapkan itu justru keluarganya, karena di non-muslim itu ketika meninggal, khususnya Kristiani, itu biasa dipakaikan pakaian yang terbaik. Dalam peti itu dipakai pakaian terbaik. Nah, kita mau dipakai pakaian, enggak boleh. Loh, kenapa? Karena ketahuan ternyata si jenazah itu mengalami ngomong mungkin seperti yang mudah-mudahan Allah ungkapkan nanti, anak-anak kita yang beberapa waktu yang lalu diperlakukan seperti itu oleh kelompok yang sama.
Dan anehnya sampai hari ini belum ada statement tentang bagaimana status itu. Sudah sebulan lebih. Maaf kalau umat Islam yang berbuat salah besok udah langsung. Bahkan belum ditetapkan sebagai terdakwa pun sudah bisa dimasukkan ke dalam penjara dan ditangkap. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, kita diberikan Allah pemimpin yang adil di masa yang akan datang ini. Kasihan bangsa negara kita ini, rakyatnya sangat menderita. Nah Bapak Ibu sekalian, 7 tahun terakhir umat Islam mengalami kemunduran. Memang Rasul memberikan satu statement menjelang kiamat nanti umat Islam itu akan kembali maju. Tapi sampai sekarang kita masih belum melihat arah kemajuan itu. Yang maju justru sekarang Amerika, Eropa, Jepang, Korea, dan yang terakhir Cina. Nah, kemana SDM umat Islam? Yang disetting oleh Allah sebagai umat teladan. Yang tugasnya menyampaikan rahmat untuk semesta alam. Yang diberi bekal Al-Quran. Diberi contoh Rasulullah SAW. Yang tujuannya bukan dunia tapi akhirat. Di mana umat Islam itu sekarang? Nah kita lihat posisi kualitas SDM Indonesia khususnya itu sangat parah. Indeks pembangunan manusia, tabelnya bahwa ternyata Indonesia itu berada di urutan ke 107. Urutan pertama itu dikatakan di sini adalah Islandia, dan nanti dalam kajian 2 orang ilmuwan Amerika yang mengeluarkan hasil kajiannya terhadap bagaimana umat Islam dan akhlak Islami itu yang berada di ranking-ranking atas justru non-Islam. Kalau di sini tertulis Islandia, tapi dalam kajian itu nanti kita lihat sama-sama Selandia Baru. Nah Bapak Ibu sekalian silakan nanti dibuka di YouTube atau di beberapa sumber data gitu ya. Ada kajian dari 2 orang Barat tapi beragama Islam tentang bagaimana Islam itu, negeri-negeri Islam itu gimana sih sebetulnya? Apakah kelakuannya seperti desain yang dibikin oleh Allah tadi? Menjadi teladan. Nah, riset ini dilakukan di tahun 2010 dan beberapa kali diulang-ulang oleh mereka. Mereka membuat ukuran, membuat indikator dari yang berasal dari ajaran dasar Islam. Diambilkan dari Al-Quran dan Sunnah. Dikelompokkan menjadi 5 aspek, 5 indikator, 5 tanda-tanda. Yang pertama, hablum minallah dan hablum minannas. Kedua, sistem ekonomi dan prinsip keadilan dalam politik, kehidupan sosial, sistem perundang-undangan dan pemerintahan, hak asasi manusia dan hak politik. Ajaran Islam berkaitan dengan hubungan internasional dan masyarakat non-muslim. Itu aspek-aspek yang dinilai bukan hanya negara Islam saja, tapi termasuk negara non-Islam. Ada 208 negara yang disurvei, termasuk 56 negara Muslim yang tergabung dalam Organization of Islamic Countries, OIC. Nah intinya yang dicek oleh dia adalah sebagaimana ajaran Islam dipahami dan mempengaruhi perilaku masyarakat dunia dalam kehidupan bernegara dan sosial. Rasanya fair yang dilakukannya Bu ya. Dibikin indikator dan dipotretkan kepada negara Islam dan non-Islam. Untuk menentukan akhlak Islaminya. Karena Rasulullah ketika diangkat menjadi seorang Rasul, beliau mengatakan, Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku diutus untuk kesempurnaan akhlak, kesempurnaan budi pekerti. Dan sangat mengejutkan, ternyata kualitas keberislaman anggota OIC itu rata-rata berada di urutan ke-139. Dan ternyata negara yang paling islami berdasarkan ukuran yang mereka lakukan tadi adalah Selandia Baru, kemudian negara Luxembourg,
Irlandia, Islandia, dan Finlandia. Berikutnya kalau Bapak dan Ibu nanti upload di YouTube, yang keenamnya Singapura. Nah, Indonesia yang katanya penduduk Islamnya terbesar di dunia, di mana posisinya? Dari 208 itu posisi kita di 140. Jauh nian. Jangankan dibandingkan dengan Selandia Baru, dibandingkan dengan Singapura ya kalah jauh kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, seandainya ukuran keberislaman itu ditekankan pada aspek ritual individual, mungkin memang Indonesia nomor 1. Kenapa? Jumlah yang pergi haji meningkat. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berhasil memberangkatkan haji. Saudara kita yang mendaftar sekarang, Pak Rudi, konon kabarnya di Palembang itu baru bisa 20 tahun kemudian. Di Jakarta malah 30 tahun katanya. Jadi mau ngomong kalau yang berumur 40 sekarang nak pergi haji kaget lah 60, tak tua. Nah, di Indonesia jamaah kita banyak sekali, sehingga di Tanah Suci, kalau Bapak dan Ibu yang pernah diizinkan datang ke sana, itu kalau pergi ke pasar, itu yang namanya pedagang-pedagang tuh berusaha berbahasa Indonesia. Bagus, bagus, murah, murah. Kalau diajak ngomong nak ngerti lagi dia, karena yang dibaca cuma itu baik. Karena maaf ngomong umat Islam kita pergi haji, maaf, di pandangan bangsa lain, bangsa kita tuh hobinya belanja. Tawaf di Ka'bahnya denget, yang sering dulu kalau di zaman kami dulu disebut dengan tawafnya lebih banyak di pasar seng, belanja. Maaf, beberapa dari kita ketika pergi umroh, pergi haji, belum berangkat lah pening mikirkan oleh-oleh. Selama waktu di situ sibuk membeli oleh-oleh. Nah, selama Ramadan, wah masjid penuh sesak, pengajian di mana-mana. Bahkan sampai di hotel-hotel pun juga dilakukan pengajian. Maaf ya Pak Mukarram, istilah takjil itu katanya tidak benar ya. Takjil itu bukan makanan minuman pembuka puasa sebetulnya. Tapi sekarang yang dipakai di masyarakat jadinya, iya kan Pak Ade, takjil itu bukan itu sebetulnya maknanya. Tapi sekarang dikenal sebagai pembuka puasa. Nah, kalau kita urutkan Bapak Ibu sekalian, dari mulai jam 2 pagi sampai malam nanti, itu lebih dari 20 stasiun TV di Indonesia itu menyiarkan dakwah Islam. Bahkan ada TV yang kalau tidak salah judul Khasanah itu dari pagi sampai malam itu ngaji terus persis seperti Tanah Suci itu. Tarawih bersama, wah di mana-mana. Ormas parpol Islam bermunculan terus-menerus. Jumlah hewan korban yang terus meningkat. Kalau bicara tentang ritual individual di masyarakat Indonesia. Tapi yang dikatakan yang dikaji oleh Reman dan Askari tadi, itu bukan pada semarak ritualnya. Tapi seberapa jauh ajaran Islam itu membentuk kesolehan sosial berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya mau ngomong contoh kecil aja lah, kalau kita ke Singapura, tidak berani kita masing-masing membuang puntung rokok atau sampah. Kenapa? Kalau ketangkap di kamera dan dinyatakan salah, itu kalau tidak salah dulu $1.000 Singapura. $1 Singapura 10, sekarang mungkin kira-kira 300.000 ya. Jadi kalau nyampakkan puntung rokok atau sampah di situ kena 13 juta. Sementara kita mau ngomong di Palembang, mobil-mobil mewah kita perhatikan, sambil jalan lemak buang-buang. Bungkus makanan atau mungkin puntung rokok gitu ya. Nah jadi, kesadaran kita pada hari ini khususnya, perilaku sosial di Indonesia yang sangat jauh dari ajaran Islam itu, seperti maraknya korupsi, sistem ekonomi dengan bunga tinggi,
kekayaan yang tidak merata, tidak samanya hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan negara dan untuk berkembang, ketidakpastian hukum, banyak aset mubazir dan sebagainya, itu justru ditemukan di Indonesia yang katanya 90% penduduknya Islam. Lebih mudah ditemukan di situ. Ini tidak usah jauh-jauh ya Pak bangun ya, kita di Tanah Suci umroh atau haji ketika tawaf, tidak ada kita lihat wajah Islam di situ. Yang ada adalah pencari-pencari pahala orang untuk segera mencium Hajar Aswad, kadang kepala orang diinjak. Untuk sholat di Raudhah itu didorong-dorong. Ya, kalau zaman dulu memang Raudhah dibuka mulai jam 2 pagi gitu ya, orang berebut-rebut itu. Kalau sekarang dengan izin Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian diizinkan datang ke situ untuk umroh atau haji, amin. Itu kalau di sana, sekarang diatur waktunya, sehingga insya Allah kalau sabar akan kebagian. Kalau dulu enggak, rebut-rebutan. Nah yang sampai rebut-rebutan sampai sekarang tuh masih adalah mencium Hajar Aswad. Itu sampai ibu-ibu Indonesia pun rela badannya dipegang-pegang orang gitu, karena digendong banyak orang untuk sekedar mencium Hajar Aswad. Padahal Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad itu sampai ngomong dia, batu, kau tuh batu. Jangan karena nolong wong lain, nolong diri kau dewe, tak baca. Demi Allah, kata Umar bin Khattab, kalau tidak aku lihat Rasul mencium kau, tidak akan kucium kau. Nah kita di Indonesia ini karena salah ilmu, batu Hajar Aswad itu putih nian dulunya. Nah ini hitam. Kenapa hitam? Dosa wong yang nyiumnya tinggal di situ. Akhirnya kalau tidak nyium Hajar Aswad, jemaah haji kita atau umroh, banyak yang pulangnya jalannya miring. Ngapa? Oh sedih nih ya, tidak tercium Hajar Aswad. Padahal mencium Hajar Aswad itu sunnah, menjaga keselamatan dan kesejahteraan jemaah lain sesama Islam itu wajib. Nah kita cenderung melanggar itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, dari survei 146 negara di 2019 dulu, negara yang paling korup sedunia itu Somalia, Syria, Sudan, Yaman, Korea Utara, Venezuela, Kenya, Afghanistan. Indonesia ada di urutan ke-19. Malaysia di urutan ke-45. Tapi di Asia Pasifik yang paling korup, India, Kamboja, Indonesia. Bahkan kalau kita melihat kondisi sekarang, raso-rasonya yang paling korup itu justru Indonesia. Di mana baik cerita korupsi. Sayangnya yang jadi korban selalu umat Islam. Saya dulu kalau menyalurkan beberapa zakat dari kawan-kawan itu lewat ACT Pak Chandra. Di ACT kemarin dihujat-hujat oleh mereka gara-gara menurutnya ada beberapa pejabatnya yang korup. Tapi hebatnya kalau berkaitan dengan Islam, orangnya yang korup yang dibubarkan institusinya. Nah ini yang disebutkan dengan kesetaraan hukum tadi. Kenapa Departemen Sosial atau Departemen mana yang menterinya korup, kementeriannya nggak diapa-apain tuh. Tapi ACT, langsung Tempo yang mengulasnya. Kalau terkait dengan Islam, cepat sekali orang itu menyatakan, besok ada wong gilo yang ngebom dengan panci di Lemabang sana, langsung ngomong, wah ini bom panci ini terkait dengan ISIS, aliran dana. Sampai-sampai setelah itu, kotak wakaf di masjid pun dikhawatirkan. Kenapa? Katanya untuk menunjang kegiatan terorisme. Berapulah di masjid kota. Tapi begitu yang dilakukan sekarang dan hebatnya kita nggak bisa berkutik. Nah Bapak Ibu sekalian, sayang suaranya nggak kelihatan ya, nggak kedengeran. Transparansi Internasional baru saja menerbitkan Global Corruption Barometer Asia 2020. Merupakan edisi ke-10 dari publikasi Transparansi Internasional untuk mengukur tingkat korupsi berdasarkan perspektif penduduk negara-negara. Indonesia meraih posisi 3 sekaligus dengan korupsi, nepotisme, dan pemerasan yang paling buruk. Jadi Transparansi Internasional memang menempatkan Indonesia pada posisi negara merah yang artinya tingkat korupsinya sangat tinggi. Sementara Denmark,
Swedia, negara Skandinavia itu tidak Islam, tapi tingkat korupsinya dari skala 10 itu paling tinggi 0,3. Indonesia paling rendah 9,3 dari skala 10. Jadi apa baik di Indonesia itu dikorupsi dari pucuk sampai ke bawah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kedua peneliti tadi menyimpulkan bahwa kami percaya bahwa banyak negara di dunia yang mendeklarasikan dan melabel dirinya negara Islam itu tidak menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan ajaran Islam. Paling tidak bicara tentang ekonomi, keuangan, politik, hukum, sosial, dan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan politik. Dan dari 56 negara Islam, itu yang paling tinggi keislamannya ternyata berdasarkan hasil penyelidikan tadi adalah Malaysia. Itu pun di urutan ke-38. Kuwait urutan ke-48. Uni Emirat Arab ke-66 dan seterusnya. Maroko, Arab Saudi, Indonesia tadi sudah dibicarakan 140. Pakistan 147. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sebetulnya untuk fairnya harusnya dilakukan kajian tandingan. Tapi anehnya sampai saat ini belum ada itu ilmuwan Islam yang mencoba melakukan kajian sebagaimana yang dilakukan oleh dua orang ilmuwan tadi. Walaupun Bapak Ibu sekalian, tadi dikatakan negara yang paling Islami sedunia itu adalah Selandia Baru, tapi beberapa waktu yang lalu kita dengar di Selandia Baru itu ada orang yang ngamuk gitu ya, bunuh banyak orang. Dan karena kelakuan itu sampai Perdana Menterinya minta maaf dan penduduk Selandia Baru itu sekarang banyak yang belajar Islam. Ya kalau kita lihat kasusnya Menara Kembar di New York itu ya, kemudian gas beracun apa gitu di kereta api London. Kalau kita lihat ternyata kejadian-kejadian itu merupakan awal dari berkembangnya Islam di situ. Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang sudah tahu, membaca, sekarang wali kota di London itu ternyata Islam. Dan beberapa gereja-gereja di sana berubah menjadi masjid. Kemarin di Australia, kalau tidak salah itu kita sampai menggalang dana umat Islam di sana pengen merubah gereja menjadi masjid. Kenapa? Karena gereja-gereja banyak ditinggalkan oleh jamaahnya. Dan banyak di antara mereka sejak kejadian 9/11, kemudian gas beracun di Inggris itu dan di Australia ini, mereka jadi belajar tentang Islam. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dibuktikan oleh Allah. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kasus 9/11 dulu di New York Menara Kembar itu, ternyata pihak barat banyak juga melakukan kebohongan-kebohongan. Langsung bikin cerita bahwa yang mengebom itu adalah orang Mesir, jadi pilot yang kecewa, kemudian ternyata yang dikatakan meninggal itu kemudian bersuara di Mesir, aku masih hidup kok. Dan belakangan menurut Pak Zakir Naik, Menara Kembar itu memang disengaja oleh Yahudi dihancurkan untuk menimpakan Islam sebagai musuh bersama itu. Termasuk di Indonesia, radikal-radikal itu dengan mudah sekali disematkan ke orang Islam. Nah ini yang Selandia Baru. Hari kemarin di Selandia Baru ada kegiatan yang menakjubkan. Jumat 2 minggu yang lalu terjadi kejadian yang sangat kelam. Kezoliman seseorang teroris membunuh 50 umat Islam yang sedang ibadah di 2 masjid. 27 masih terluka di rumah sakit. Dan ada sikap yang luar biasa dari Perdana Menteri Selandia Baru, seorang wanita yang relatif usianya masih
muda dengan sigap dan berani langsung menyatakan ini adalah perbuatan terorisme, sesuatu yang jarang disebutkan oleh sebagian pemimpin Barat, dan menunjukkan kepekaan, empati yang luar biasa kepada umat Islam sehingga didatangi, dipeluk. Dan hari kemarin ada kejadian berkumpul begitu banyak, belasan ribu mendengar kumandang adzan, dikumandangkan, didengar, bahkan di seantero Selandia Baru dikumandangkan azan. Lalu beliau memberikan kata pengantar sebelum azan tersebut dan mengheningkan cipta. Lalu jamaah umat Islam sholat Jumat. Para wanita di Selandia Baru menunjukkan empatinya dengan menggunakan kerudung, berjilbab walaupun tidak beragama Islam, untuk menunjukkan rasa pedih, rasa kebersamaan, empati terhadap umat Islam. Aparat keamanan dan rakyat juga berjaga-jaga melindungi masjid, membuat rantai manusia agar umat Islam tidak patah semangat datang ke masjid. Mereka yang menjaga di luar, bahkan geng motor yang paling terkenal sekalipun di Selandia Baru mengerahkan anggotanya untuk bisa membantu keamanan agar umat Islam bisa beribadah di masjid. Kalau gitu terbalik, ketika Natal, Banser jaga gereja. Dia boleh-boleh saja sih sebetulnya, tapi itu mensiratkan seolah umat Islam ini suka bikin onar. Sementara di Selandia Baru tadi mengatakan, mereka sangat menyesali kelakuan satu orang yang membantai 50 orang di masjid itu dan menyatakan penyampaian maaf. Walaupun kita lihat sekarang di Yerusalem, pemerintah Israel seenaknya aja membantai orang Palestina dan tidak pernah ada kata maaf. Nah Bapak Ibu sekalian, kita harus bertanya sekarang, kenapa umat Islam yang didesain Allah seperti itu sekarang jadi mundur? Apa yang salah dengan Islam? Ada 5 hal yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Yang pertama, maaf memang banyak yang jauh dari Al-Quran. Saya 2 hari Jumat malam Pak Haji sempat bicara di Baitul Arqamnya Muhammadiyah di Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah kemarin. Sambil menyampaikan sesuatu, bertanya sama mereka tentang Al-Quran. Ya ngetes sederhana aja Pak, surat ke-80 apa namanya? Enggak banyak yang bisa jawab. Di Muhammadiyah itu. Sama seperti pertanyaan di sini, hari apa hari ini, tanggal berapa? Banyak juga yang keliru jawabnya. Jadi apa yang Pak Ayahanda Haji Ili Rasyid lakukan di kita mulai pemahaman Al-Quran, kelihatannya memang satu hal yang benar karena banyak umat kita yang jauh dari Al-Quran. Al-Quran ada di rumah hanya untuk gagah-gagahan. Al-Quran ini dari Tanah Suci, Al-Quran ini dari Mesir, Al-Quran ini dari mana, tapi terbungkus rapi dalam plastik, artinya nggak dibuka-buka. Nah, yang kedua, kita kurang memaksimalkan akal dalam memahami Islam. Yang ketiga, memisahkan Islam dari ilmu pengetahuan. Keempat, tadi sudah dikatakan terjebak pada ritual ibadah saja dan bertuhan tidak hanya kepada Allah saja. Jadi terkait dengan beberapa permasalahan dasar itu, kita harus bertanya memang lantas apa yang harus kita lakukan? Ya tentu lawan dari itu. Kalau kita jauh dari Al-Quran, sekarang kembalilah kepada Al-Quran. Agar ghirah ini saya cari di beberapa sumber, itu adalah semangat untuk membela Islam.
tapi disampaikan dengan cara yang santun. Jadi kalau melihat Islam dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Rasul dilecehkan, memang sebagai umat Islam harusnya kita marah dan berusaha memperbaiki keadaan, tapi dengan cara yang santun, tidak dengan cara yang barbar. Itu yang disebut dengan ghirah itu. Dan rasanya sekarang kita di Indonesia harusnya berpikir memang harus timbul rasa itu, karena kita diaduk-aduk nih sekarang. Umat Islam dipecah-pecah. Nah, harusnya timbul itu. Kita harus bersatu. Walaupun ngomong Pak Habib, saya ngelihat seperti 3 tahun terakhir ini, yang diaduk-aduk itu umat Islam. Oh, karena COVID, masjid dibatasi datang polisi memasang-masang tanda. Walaupun alhamdulillah di masjid-masjid Muhammadiyah dan masjid kita, waktu sholat kita tetap aja biasa. Nah jadi, untuk mengatasi persoalan itu, kita harus kembali ke Al-Quran. Bagaimana yang sering kita bahas di sini, dibaca, dipahami, diamalkan, disiarkan, dan dilestarikan. Mulai dari diri sendiri dan keluarga. Karena Allah mengatakan, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk orang yang takwa. Jadi, saya dan kita semua harus berusaha mengkaji Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi berupaya untuk memahami, berupaya untuk mengamalkan, berupaya untuk mensyiarkan, dan berusaha untuk melestarikan. Nah yang kedua, lawan dari tadi kurang menggunakan akal, mari kita maksimalkan akal sehat dalam memahami Islam. Bukan untuk ngakal-ngakali. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmatah mayasya, wa mayuktal hikmah faqad utiya khairan kasiro. Wa may yazakkaru illa ulul albab. Bahwa Allah akan memberikan, menganugerahkan kepahaman terhadap hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Nah, barang siapa yang mendapatkan hikmah itu dia mendapat karunia Allah yang sangat banyak dan tidak akan dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ulul albab, orang-orang yang berakal, yang senantiasa ingat pada Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring, dan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Allah, tidak ada sesuatu yang sia-sia, Maha Suci Engkau, pelihara kami dari sisa neraka. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran yang menyuruh kita menggunakan akal. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Afala yatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Afala yanzurun, tidakkah kamu meneliti? Dan beberapa tentang ulil albab, yaitu orang-orang yang menggunakan akalnya. Orang-orang yang sentiasa berusaha memahami ayat-ayat Allah yang tertulis dan yang tidak tertulis. Berikutnya, mari kita upayakan generasi berikutnya, generasi muda yang kompeten, yang cerdas, berilmu pengetahuan dengan akhlak yang mulia. Makanya perintah pertama dalam Al-Quran itu disuruh baca. Ini ayat yang menarik ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan tanpa tiang, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Kami berikan peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanya orang yang memberi peringatan. Unta mungkin tidak banyak yang memperhatikan betapa hewan itu sangat hebat. Sedikit contoh saja sebelum ini ya Pak. Unta itu bisa minum 100 liter sekaligus dan bisa berbulan-bulan tidak minum. Makanya dalam Al-Quran dikatakan di zaman dulu orang kalau pergi haji naik unta yang sampai jadi kurus. Kenapa? Dia nggak minum-minum. Begitu juga punuknya ternyata itu tempat persediaan makanan. Dia bisa makan, terus puasa sekian lama.
Kalau kita jalan di pinggir pantai, mungkin agak susah ya Pak Chandra ya. Kenapa? Kaki kita tenggelam, terbenam. Nah, unta dengan santainya jalan di padang pasir itu mantap jalannya. Tidak ada yang namanya unta terbenam di dalam pasir itu. Kenapa? Kukunya didesain Allah memang khusus untuk berjalan di padang pasir seperti itu. Kemudian yang namanya di padang pasir banyak debu-debu. Kita kalau naik motor baik, itu kalau debu datang kita tutup mata. Unta ketika jalan itu pasir bukan sekedar datang sedikit, banyak sekali. Kalau matanya tertutup, dia tutup matanya dia bisa melihat. Kenapa? Ahli biologi ternyata menemukan unta itu yang namanya kelopak matanya transparan. Ini masih pajak jingok. Terus yang namanya bulu matanya unta itu persis seperti wipernya mobil. Seret, langsung tumbah yang namanya pasir. Kalau dia duduk nggak kepanasan, kenapa? Lututnya itu luar biasa tebalnya. Jadi banyak sekali Allah menyuruh kita mengkaji apa-apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Kita cari maknanya, kita pahami. Kenapa? Langit ditinggikan tanpa tiang. Gunung-gunung disebutkan dalam Al-Quran sebagai pasaknya bumi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga memang harusnya umat Islam menggunakan akalnya untuk memahami. Sehingga kejayaan 14 abad yang lalu, 7 abad yang lalu itu bisa diperoleh lagi sekarang. Sekarang teknologi-teknologi yang menguasai barat semua. Umat Islam hanya sebagai pengguna saja. Di Mekah, di Madinah itu yang namanya sound system, itu pecah ngomong di telinga kita. Tapi yang membuat bukan orang Islam, yang membuat orang barat. Kapan panas, seret, kata pintunya bisa nutup dewek. Kapan sudah nggak panas lagi, dia buka. Begitu juga yang namanya payung di Madinah itu. Kalau panas, buka sendiri. Teknologinya tapi bukan teknologi orang Islam. Harusnya itu dari orang Islam. Nah berikutnya, mari kita pahami dan hayati kualitas ibadah. Tidak hanya sekedar ritual saja. Yang namanya syahadat, konsekuensinya pelajari Al-Quran. Dan lihat prakteknya seperti yang Rasul laksanakan. Dan itu never ending learning. Tidak pernah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Berikutnya solat dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya harusnya kalau kita sholat, kita nggak berani lagi berbuat maksiat sebesar zarah pun. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Harusnya orang yang sholat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga yang namanya puasa, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi untuk meningkatkan ketakwaan. Yang namanya zakat, itu untuk membersihkan harta kita. Dan yang namanya haji, meningkatkan pengorbanan, ketaatan hanya kepada Allah. Jadi tidak hanya terikat pada ritual saja, tapi itu harus berpengaruh kepada akhlak kita sehari-hari. Nah, bertuhankan hanya kepada Allah saja, sebagaimana konsekuensi dari kalimat syahadat kita la ilaha illallah. Jangan menjadikan harta, benda, anak istri dan keluarga menjadi Tuhan kita. Ketika datang panggilan sholat, kata Al-Quran, tinggalkan jual beli. Imam ngomong di kita masih kadang-kadang di acara-acara pesta, ketika azan, acara masih berlangsung. Seharusnya hentikan seluruhnya. Nah terakhir, bagaimana merawat ghirah setiap pribadi muslim itu? Mari kita memperbaiki diri, khususnya saya pribadi. Dikatakan di sini, cintai Allah, ikuti jejak dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Silakan dicek nanti surah Ali Imran ayat 31. Yang kedua, jadikan iman yang tangguh dan kokoh di diri kita masing-masing. Silakan nanti dibuka surah Al-Baqarah ayat 165. Yang ketiga dikatakan berbuat baik, kebajikan kepada sesama. Silakan dicek nanti surah Al-Baqarah ayat 195. Cinta kebersihan, baik jiwa maupun raga, lahir dan batin. Silakan dicek di surah Al-Baqarah ayat 222. Dan lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Antara lain di surat Ali Imran 104, 114 dan surat Taubah ayat 112. Dan marilah kita setiap saat ketika membaca Al-Quran,
kita berusaha untuk memahaminya. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 269, Allah akan menganugerahkan hikmah itu kepada orang yang dikehendaki. Nah, yang dikehendaki ini selalu mengadakan interaksi dengan Al-Quran. Paling tidak masing-masing kita di ruangan ini berupaya untuk membaca Al-Quran 1 juz 1 hari dan berusaha memahami ayat Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya diri sendiri, tapi dikatakan ku anfusakum wa alikum naru. Berikut juga dengan keluarga kita. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan di belakang kita anak-anak yang lemah. Lemah dalam artian tidak mengerti tentang Al-Quran dan tidak mengerti bagaimana Al-Quran itu diimplementasikan dengan contoh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassakum bihima lan tadilu abada. Aku tinggalkan padamu 2 perkara yang kamu kalau berpegang kepadanya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, dan 2 hal itulah Al-Quran dan Sunnah. Berikutnya dikatakan balighu ani walau ayat. Jadi semua kita sebetulnya harus berupaya untuk menjadi orang yang menyampaikan kebenaran Allah dan ayat Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.